What? Jelasin dong, ini siapa? Itu, Theodor Nolde. Yuk kita belajar bareng, ayo. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat Theodor Nolde. Nah, jadi Theodor Nolde itu adalah seorang tokoh orientalis. Beliau lahir pada tanggal 2 Maret 1836 bertepatan di Jerman. Sejak kecil, beliau sudah dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan. Nah, di samping itu juga Theodor Nolde ini mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa yang lainnya. Nah, Theodor di sini mulai dikenal dalam kajiannya tentang sejarah Al-Quran, di mana yang kemudian berkembang menjadi karya terkenalnya yakni yang berjudul Sejarah Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi salah satu kajian orientalis penting dalam studi ilmu Al-Quran yang ada di Barat. Selain meneliti Al-Quran, Theodor Nolde di sini juga menekuni bidang bahasa Arab, sastra Arab klasik, dan kajian bahasa Semit. Dan ia juga menjadi profesor di Universitas Kiel. Menurut Theodor Nolde, isi Al-Quran banyak dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani yang sudah ada sebelumnya. Ia juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi, tetapi bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis. Menurut Nolde, ummi berarti orang yang bukan berasal dari golongan ahlul kitab. Karena itu, Nolde menyimpulkan bahwa ada pengaruh tradisi Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran. Namun, pendapat ini ditolak oleh banyaknya ulama Islam karena umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang murni. Para sarjana muslim menolak keras pandangan historis kritis Theodor Nolde yang dinilai mereduksi Al-Quran semata-mata hanya sebagai produk sejarah dan mengabaikan nilai transendentalnya sebagai wahyu ilahi. Mengenai klaim Theodor yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dapat membaca tulis dan meniru kitab-kitab terdahulu, para ulama membantahnya menggunakan analisis balaghah pada surat Al-Ankabut ayat 48 dan surat Al-A'raf ayat 157. Analisis tersebut membuktikan secara konkret bahwa keummian Nabi Muhammad merupakan ketidakmampuan Nabi dalam membaca tulis secara tetap dan permanen hingga akhir hayat beliau. Keautentikan Al-Quran tersebut didukung pula dengan ketidakmampuan manusia dalam menjawab tantangan Al-Quran untuk membuat satu surah serupa dalam Al-Quran, serta adanya keselarasan kandungannya dengan fakta sains modern. Wow. Orientalis Barat yang mengkritisi Al-Qurannya. Terima kasih penjelasannya. Ada yang kepo juga tuh. Kamu mau ikut belajar juga? Kamu bisa dapetin pelajaran ini di mata kuliah Kajian Barat terhadap Al-Quran semester 4, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di IKI Jakarta. Tunggu apa lagi?